teman-teman, perkenalkan nama saya Kasida Stella Santur, saya dari kelas 12 PS4. Jadi, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dan buku besar. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, jurnal umum adalah jurnal yang mencatat semua aktivitas transaksi keuangan dalam periode tertentu dari suatu bisnis atau usaha untuk memudahkan pengelolaan keuangan. Jadi, jurnal umum berisi transaksi yang berurutan sesuai dengan tanggal. Syarat dari jurnal umum yaitu yang pertama, jika harta bertambah, isi di debit, dan jika harta berkurang, isi di kredit. Dan untuk kewajibannya, jika kewajibannya bertambah, isi di kredit, dan jika kewajibannya berkurang, isi di debit. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa melihat contoh dari jurnal umum berikut. Dari transaksi yang sudah ditampilkan tadi, maka didapatkan jurnal umum seperti berikut. Baik, dari transaksi yang pertama yaitu diterima pencairan modal dari Stella berupa gedung senilai 100 juta dan uang tunai sebesar 30 juta. Jadi di sini diterima uang tunai sebesar 30 juta yang dimasukkan ke dalam kas serta gedung yang bernilai 100 juta. Di sini kita tahu bahwa uang tunai dan gedung itu termasuk dalam harta, jadi jika harta bertambah akan isi di debit. Jadi uang tunai dan gedung termasuk dalam modal, dan modal ini termasuk dalam kewajiban. Jadi jika kewajiban bertambah akan isi di kredit. Yang berikutnya, transaksi pada tanggal 3 Juni yaitu dibeli peralatan seharga 15 juta yang dibayar 1 juta, sisanya dibayar kemudian. Jadi pada tanggal 3 Juni ini dibeli peralatan seharga 15 juta. Jadi peralatannya berada di harta, peralatannya bertambah, harta bertambah, isi di debit. Akan tetapi karena kita membeli peralatan seharga 15 juta yang dibayar 1 juta, maka otomatis kas kita bakal berkurang. Jadi kas tadi termasuk dalam harta, jadi jika harta berkurang isi di kredit. Dan utang kita akan bertambah. Karena apa? Karena kita membeli peralatan seharga 15 juta, tapi yang dibayar hanya 1 juta, jadinya sisa 14 juta lagi. Jadi utang kita sebesar 14 juta. Utang termasuk dalam kewajiban. Jadi jika kewajiban bertambah, isi di kredit. Baik, transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 4 Juni dibeli perlengkapan seharga 1 juta secara kredit. Jadi di sini dibeli perlengkapan sehingga perlengkapannya bertambah. Perlengkapan berada di harta, harta bertambah maka isi di debit. Tetapi kita memiliki utang karena kita beli perlengkapannya secara kredit. Utangnya bertambah 1 juta, utang berada di kewajiban. Jika kewajiban bertambah, isi di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 5 Juni yaitu diselesaikan jasa rias pengantin seharga 1 juta yang dibayar 200.000, sisanya dibayar kemudian. Jadi pada tanggal 5 Juni ini diberikan jasa rias pengantin seharga 1 juta tapi yang baru dibayar 200.000. Jadi 200.000 tersebut akan dimasukkan ke dalam kas. Kas termasuk harta, jadi jika harta bertambah maka isi di debit. Jadi selanjutnya dari 1 juta karena baru dibayar 200.000, sisanya 800.000. 800.000 itu termasuk dalam piutang. Piutang termasuk dalam harta. Jadi jika piutang bertambah, otomatis harta akan bertambah, jadinya isi di debit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 6 Juni yaitu dibeli perlengkapan seharga 300.000. Jadi karena membeli perlengkapan seharga 300.000, karena perlengkapannya terus dalam harta, jadi karena dibeli perlengkapan otomatisnya harta bertambah. Jika harta bertambah maka isi di debit. Karena membeli perlengkapan otomatis uang kas kita akan berkurang 300.000. Kas termasuk dalam harta, jadi jika harta berkurang maka isi di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 7 Juni yaitu dibayar sebagian utang sebesar 1 juta atas pembelian peralatan tanggal 3 Juni. Jadi, karena kita membayar 1 juta atas pembelian peralatan pada tanggal 3 Juni, otomatis kas kita akan berkurang 1 juta. Kas termasuk dalam harta, jadi jika harta berkurang maka isi di kredit. Karena utang kita dibayar sebesar 1 juta, maka utang kita akan berkurang. Utang termasuk dalam kewajiban, jadi jika kewajiban berkurang maka isi di debit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 8 Juni yaitu diterima sebagian pembayaran sebesar 200.000 atas jasa yang sudah diberikan tanggal 5 Juni. Jadi pada tanggal 8 Juni ini diterima sebagian besar pembayaran sebesar 200.000
atas dasar yang sudah diberikan pada tanggal 5 Juni. Jadi 200.000 ini akan dimasukkan dalam kas. Kas termasuk dalam harta, jadi jika harta bertambah maka isi di debit. Akan tetapi piutang kita akan berkurang karena sudah dibayar 200.000. Piutang termasuk dalam harta, jadi jika harta berkurang maka isi di kredit. Berikutnya yaitu transaksi pada tanggal 9 Juni dibayar gaji karyawan sebesar 400.000. Karena membayar gaji karyawan sebesar 400.000, otomatis uang kas kita akan berkurang. Kas termasuk dalam harta, jadi jika harta berkurang isi di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 30 Juni yaitu sisa perlengkapan sebesar 400.000. Jadi karena sisa perlengkapan 400.000 maka perlengkapan tersebut berkurang. Perlengkapan termasuk dalam harta, jadi jika harta berkurang isi di kredit. Yang berikut, tanggal 3 Juli dibeli perlengkapan seharga 150.000 secara kredit. Jadi karena perlengkapannya dibeli secara kredit, otomatis kita akan memiliki utang sebesar 150.000. Utang termasuk dalam kewajiban, jadi jika kewajiban bertambah maka isi di kredit. Karena kita membeli perlengkapan seharga 150.000, otomatis perlengkapan kita akan bertambah. Perlengkapan termasuk dalam harta, jadi jika harta bertambah maka isi di debit. Yang berikut, pada tanggal 5 Juli dibeli perlengkapan seharga 150.000 yang dibayar 50.000, sisanya dibayar kemudian. Jadi pada tanggal 5 Juli ini dibeli perlengkapan seharga 150.000. Otomatis perlengkapan akan bertambah. Perlengkapan termasuk harta, harta bertambah maka isi di debit. Jadi karena membayar perlengkapan seharga 150.000 tapi yang baru dibayar 50.000, maka otomatis juga kas akan berkurang 50.000. Kas termasuk harta, jika harta berkurang maka isi di kredit. Selanjutnya, tanggal 7 Juli dibayar sebagian utang sebesar 50.000 atas pembelian perlengkapan pada tanggal 3 Juli. Jadi pada tanggal 7 Juli ini dibayar sebagian utang sebesar 50.000. Jadi utangnya berkurang sebesar 50.000. Utang termasuk dalam kewajiban. Jika kewajiban berkurang maka isi di debit. Dan otomatis juga kas kita akan berkurang karena membayar utang. Kas berkurang 50.000. Kas termasuk dalam harta, jadi jika harta berkurang isi di kredit. Jadi teman-teman, buku besar akuntansi dapat diartikan sebagai tahapan catatan terakhir dalam akuntansi yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Jadi buku besar akuntansi juga merupakan dasar untuk membuat neraca jalur dan laporan keuangan perusahaan. Dari contoh jurnal umum yang sudah ditampilkan tadi, berikut bentuk dari buku besar 4 kolom. Baik, untuk yang pertama, untuk buku besar model 4 kolom untuk akun kas. Jadi, semua transaksi yang berada di tabel tersebut merupakan transaksi yang memiliki akun kas pada jurnal umum. Dari yang pertama, tanggal 2 bulan Juni yaitu penyetoran modal sebesar 30 juta dan berada di debit. Karena berada di debit sehingga saldonya juga berada di debit. Yang kedua, pada tanggal 3 Juni mempunyai keterangan beli peralatan sebesar 1 juta yang berada di kredit. Karena kas yang berada di kredit dan sebelumnya tidak berada di debit, sehingga debit dan kredit dikurang. Jadi 30 juta kurang 1 juta menjadi 29 juta. Yang berikut, tanggal 5 bulan Juni mempunyai transaksi pemberian jasa. Jadi pemberian jasa ini sebesar 200.000 berada di debit. Karena sebelumnya saldonya itu debit, sehingga debit dengan debit ditambah sehingga menjadi 29.200.000. Yang berikutnya, tanggal 6 bulan Juni mempunyai transaksi beli perlengkapan berada di kredit sebesar 300.000. Karena tadi sebelumnya debit 29.200.000 dan tadi adalah kredit 300.000 sehingga debit dan kredit dikurang. Jadi 29.200.000 kurang kredit 300.000 menjadi 28.900.000. Yang berikut, tanggal 7 bulan Juni mempunyai transaksi bayar utang yang berada di kredit sebesar 1 juta. Jadi karena tadi di debit 28.900.000 sehingga debit dan kredit dikurang. Jadi 28.900.000 dikurang 1 juta menjadi 27.900.000. Yang berikut, tanggal 8 bulan Juni punya transaksi terima pembayaran sebesar 200.000 berada di debit. Karena tadi sisanya berada di debit, saldonya berada di debit sehingga debit dan debit ditambah menjadi yang tadinya 27.900.000 menjadi 28.100.000. Yang berikutnya, tanggal 9 bulan 6, transaksinya bayar gaji sebesar 400.000 di kredit.
Karena sebelumnya tadi saldonya berada di debit dan sekarang di kredit sehingga dikurang. Sehingga 28.100.000 kurang 400.000 menjadi 27.700.000. Yang berikut tanggal 5 bulan Juli, transaksinya beli perlengkapan sebesar 50.000 di kredit. Karena tadi sebelumnya debit sehingga dikurang lagi menjadi 27.650.000. Yang terakhir tanggal 12 bulan Juli, mempunyai transaksi bayar utang berada di kredit 50.000 sehingga yang sebelumnya tadi debitnya 27.650.000 dikurang 50.000 menjadi 27.600.000. Baik, yang berikut buku besar model 4 kolom untuk akun gedung. Jadi dari jurnal umum hanya ada satu transaksi saja untuk akun gedung, yaitu pada tanggal 2 Juni dengan keterangannya penyetoran modal sebesar 100 juta di debit. Karena di debit sehingga saldonya juga di debit sebesar 100 juta. Baik, yang berikut buku besar model 4 kolom untuk akun modal. Jadi hanya ada satu transaksi saja di jurnal umum yang mempunyai akun modal, yaitu tanggal 2 bulan Juni dengan keterangan penyetoran modal sebesar 130 juta di debit sehingga saldonya juga berada di debit sebesar 130 juta. Selanjutnya adalah buku besar model 4 kolom untuk akun peralatan. Jadi hanya ada satu transaksi peralatan saja, yaitu pada tanggal 3 bulan Juni dengan keterangan beli peralatan sebesar 15 juta yang berada di debit sehingga saldonya juga berada di debit sebesar 15 juta. Yang berikutnya buku besar model 4 kolom untuk akun perlengkapan. Jadi semua akun yang berada di buku besar model 4 kolom ini yang mempunyai transaksi perlengkapan di jurnal umum. Dari yang pertama tanggal 4 bulan Juni dengan keterangan beli perlengkapan sebesar 1 juta yang berada di debit sehingga saldonya berada di debit sebesar 1 juta. Yang kedua pada tanggal 6 bulan Juni dengan keterangan beli perlengkapan seharga 300.000 di debit. Karena debit dengan debit sehingga yang tadinya 1 juta ditambah 300 menjadi 1.300.000. Yang berikutnya tanggal 30 bulan Juni dengan keterangan biaya pemakaian perlengkapan dengan sebesar 900.000 di kredit. Karena tadi sebelumnya saldonya berada di debit sebesar 1.300.000 dan sekarang kredit 900.000, debit dan kredit dikurang berarti 1.300.000 dikurang 900.000 menjadi 400.000 dengan saldonya di kredit. Yang berikut tanggal 3 bulan Juli dengan keterangan beli perlengkapan sebesar 150.000 yang berada di debit. Karena tadi saldonya berada di kredit sebesar 400.000 dan debitnya 150.000, jadi kredit dan debit itu dikurang menjadi 250.000 berada di akun saldo. Yang berikutnya tanggal 5 bulan Juli dengan keterangan beli perlengkapan sebesar 150.000 di debit. Karena sebelumnya tadi saldonya berada di kredit sebesar 250.000, kredit dan debit dikurang berarti 250.000 kurang 150.000 menjadi 150.000 berada di kredit. Yang berikut buku besar model 4 kolom untuk akun utang. Jadi hanya ada dua transaksi pada jurnal umum yang memiliki akun utang, yaitu yang pertama pada tanggal 3 bulan Juni dengan keterangan beli peralatan sebesar 14 juta di kredit sehingga saldonya berada di kredit sebesar 14 juta. Yang kedua pada tanggal 4 Juni dengan keterangan beli perlengkapan sebesar 1 juta berada di kredit sehingga kredit dan kredit ditambah 14 juta ditambah 1 juta menjadi 15 juta. Yang berikutnya buku besar model 4 kolom untuk akun piutang. Jadi hanya ada dua transaksi pada jurnal umum yang memiliki akun piutang. Yang pertama pada tanggal 5 bulan Juni yaitu dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 800.000 di debit sehingga saldonya berada di debit 800.000. Yang kedua pada tanggal 8 bulan Juni yaitu dengan keterangan terima pembayaran sebesar 200.000 yang berada di kredit. Karena sebelumnya tadi di saldonya di debit 800.000 dan terima pembayarannya berada di kredit 200.000 sehingga debit dan kredit dikurang. Jadi 800.000 kurang 200.000 menjadi 600.000 di saldo debit. Yang berikut buku besar model 4 kolom untuk akun biaya gaji. Jadi ada satu transaksi pada jurnal umum yang memiliki akun biaya gaji yaitu pada tanggal 9 bulan Juni dengan keterangan bayar gaji sebesar 400.000 yang berada di debit sehingga saldonya berada di debit sebesar 400.000.
Yang terakhir, buku besar model 4 kolom untuk akun biaya pemakaian. Jadi hanya ada satu transaksi dengan akun biaya pemakaian pada jurnal umum, yaitu pada tanggal 30 bulan Juni dengan keterangan biaya pemakaian perlengkapan sebesar 900.000 yang berada di debit, sehingga saldonya berada di debit sebesar 900.000.